Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Januari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Beruang dalam Kitab Amsal. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 17 ayat 11 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan terhindar dari rumahnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat pengajaran kebenaran firman Allah, dan kami disadarkan dari kitab Amsal yang bernama beruang, binatang yang kita mau belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kebenaran firman Allah kita bertemu dengan banyak pengajaran yang Tuhan nyatakan lewat binatang. Dari semut kita belajar kerajinan, dari burung kita belajar kepercayaan, kebergantungan kepada Tuhan yang dipelihara, dari bunga, kemudian dari binatang-binatang lain, dari cicak, dan banyak sekali. Bahkan kita dianggap sebagai domba yang sesat. Dan saat ini kita belajar dari yang namanya itu beruang. Di Alkitab dijelaskan tatkala beruang kehilangan anak itu menakutkan sekali. Siapapun yang mendekatnya demi anaknya, dia akan hadapi. Tidak peduli apapun, itu adalah natur daripada seorang ibu untuk melindungi anaknya. Jadi artinya kita mengatakan tatkala kita bertemu dengan beruang betina yang sedang kehilangan anak, berarti itu menakutkan. Karena beruang adalah binatang yang kuat, dengan tinggi, dengan cakar, dan dia bisa berdiri di kedua kakinya. Itu luar biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Ayat 12, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Ada banyak sekali kisah dan cerita bahwa manusia seringkali di dalam keberdosaannya itu benar-benar lebih buruk dari binatang, termasuk juga dari beruang. Kalau kita memahami beruang, kita akan tahu beruang tidak pernah mengganggu manusia, tapi manusia bisa mengganggu banyak sekali binatang. Kalau kita paham bahwa beruang itu hamil 6-9 bulan dan bisa melahirkan sampai ke 4 anak sekaligus, tetapi beruang hanya bisa menyusui 1 anak dan yang lainnya akan mati. Perjuangan beruang itu luar biasa. Dia hanya sanggup membesarkan 1 anak. Kalau anaknya lahir 4, maka yang 3 akan mati. Dan anak beruang itu terlahir dalam keadaan buta dan tipis bulunya. Dan kemudian anak itu menyusui selama 1 tahun. Anak beruang akan terus dekat dengan ibunya, mendapatkan kehangatan dan perlindungan. Beruang akan berlaku kejam tatkala berurusan dengan hak-hak dasarnya, yaitu melindungi anak, agar dia tidak kemudian diancam atau dibunuh. Dan manusia itulah yang banyak membunuh beruang daripada beruang yang membunuh manusia. Betapa kejamnya, betapa jahatnya manusia. Firman Tuhan berkata, orang durhaka hanya mencari kejahatan. Jadi orang yang durhaka disebut hanya mencari kejahatan, disebut sebagai durhaka. Kata durhaka seringkali kita kaitkan dengan anak yang durhaka kepada ibunya. Tetapi sesungguhnya kedurhakaan itu pun bisa terjadi kepada setiap kita masing-masing. Bukankah kita adalah anak-anak Allah? Bukankah kita yang dikasihi oleh Allah? Bukankah kita yang dikandung dan dilahirbarukan di dalam Kristus? Kita terlahir dari kandungan ibu, kita pun terlahir dari kandungan secara spiritual dan rohani dari Kristus yang melahirbarukan kita. Tatkala anak durhaka kepada ibunya, itu sesuatu yang dikecam oleh dunia. Tetapi tatkala kita sebagai anak Tuhan durhaka kepada Allah yang mengasihi, yang mencintai kita, yang mendidik, yang memberikan semua yang terbaik, lalu kita kemudian mengkhianatinya, kita kemudian berlaku yang buruk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, orang durhaka hanya mencari kejahatan. Tatkala semua kebaikan diberikan oleh Allah, cinta, kasih, pemeliharaan, berkat diberikan oleh Allah kepada kita, kemudian kita hidup dalam kedurhakaan, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak mengikuti jalan-jalan Allah, tetapi mengikuti jalan-jalan orang berdosa dengan segala kejahatannya. Kemudian kalaupun dia punya anak buah, dikatakan tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya.
durhaka, orang bebal. Dan orang bebal dan durhaka itu ekspresinya. Ayat 13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, itulah orang durhaka dan orang bebal. Sahabat seperjalanan mungkin boleh berkata, saya tidak separah itu sekalipun saya orang berdosa. Saya banyak melakukan kesalahan, saya bisa menyakiti orang, saya bisa melakukan perkara-perkara berdosa, tapi saya tidak seburuk seperti demikian. Tapi ingatlah, dosa-dosa yang paling buruk sekalipun itu dimulai dari perjalanan yang kecil-kecilan dulu. Pencuri perampok besar dimulai dari mencuri kecil-kecilan. Pembohong pendusta dimulai dari kecil-kecilan. Orang yang mengfitnah itu dimulai juga dari kecil-kecilan. Orang yang korupsi, orang yang mencuri itu pun juga dimulai dari kecil-kecilan. Sehingga karena dosa itu berkembang. Dosa itu berkembang biak. Dosa itu seperti sel yang terus berkembang seperti sel kanker. Sehingga ada saja potensi sekecil apapun, kita harus punya kesadaran untuk kemudian melakukan pembuangan semua dosa tersebut. Kita mengatasinya, memohon pertolongan Tuhan, agar kita jangan menjadi pribadi yang lebih kejam, lebih buruk, lebih buas daripada binatang. Dan kita pelajari, kalau beruang hanya memperjuangkan, menjadi kejam tatkala dia berurusan dengan anaknya, melindungi anaknya, menjaga anaknya. Tetapi manusia itu benar-benar bisa kejam, durhaka, dan bebal. Sahabat seperjalanan, tentu ayat ini merasa ini bukan untuk saya. Tapi sebagaimana penjelasan sebelumnya, setiap dosa besar, setiap kedurhakaan, setiap kebebalan dalam hidup kita, itu dari mulai dosa kecil-kecilan. Karena dosa itu sifatnya seperti sel kanker. Dia akan terus berkembang kalau kita tidak tahan. Mari sahabat seperjalanan, kita jangan kemudian kalah oleh binatang. Kita menjadi lebih keras kepala dari kambing. Kita menjadi buas lebih daripada buaya. Kita menjadi licik seperti ular. Lalu kita menjadi orang yang hanya terus mencari kesenangan-kesenangan hanya demi keuntungan pribadi. Kalau kita bertemu dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu firman Tuhan berkata, orang durhaka hanya mencari kejahatan, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak yang dianggap lebih baik, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya, yang suka melakukan, membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan firman Tuhan berkata, ingat, setiap kejahatan itu tidak akan terhindar dari dirinya, akan kembali kepada dirinya dalam bentuk pertanggungjawaban dan hukuman yang Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang durhaka, dan orang-orang bebal. Sahabat seperjalanan, bagian firman Tuhan ini mungkin sahabat seperjalanan baru mendengarnya. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan orang durhaka, orang bebal, dan orang yang dalam kehidupan berdosanya membalas kebaikan dengan kejahatan. Biarlah kita tidak seperti yang dikatakan dalam firman Allah ini. Kita ini ciptaan Allah, biarlah dalam hidup kita melaksanakan semua kebaikan-kebaikan Allah, kasih Allah, hidup menjadi berkat, hidup menjadi kemuliaan buat Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Jangan ada ayat yang ditujukan kepada kita. Lebih baik bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada bertemu dengan setiap kita masing-masing yang sangat jahat dan durhaka dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Jadikan kami menjadi anak-anak Allah yang tidak durhaka kepada Engkau. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.